Itu ada kalimatnya, saya potong di situ. Man wajada ladzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang menemukan kenikmatan ilmu dan mampu mengaplikasikannya, mampu menjalankannya, maka hanya sedikit qallama yarghabu fima indan nas. Dia tidak akan terlalu suka dengan apa yang ada pada manusia. Dia tidak akan terhanyut oleh arus yang namanya tren, kalau bahasa hari ini. Orang seneng apa, dia tidak akan tergoda di situ, karena dia sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal dari ilmu itu. Sama kayak orang yang sudah merasakan nikmatnya uang, itu biasanya terus ketipu juga. Nah, kalau ilmu ini nikmat yang tidak menipu, justru hakiki. Kalau orang sudah asik sama ilmu, orang sudah asik sama implementasi ilmu itu, implementasi kebenaran yang dia dapat, kalau dia benar-benar merasakan nikmatnya, semua nikmat dunia yang lain tidak akan bikin dia kepincut. Apa kepincut itu? Tertarik. Ya, nanti yang di luar Jawa agak bingung kalau saya kepincut. Jadi barang siapa bisa merasakan nikmatnya ilmu, maka semua nikmat dunia yang lain tidak akan membuat dia jatuh hati. Tapi kalau belum, ya ndak. Kalau pikiran kita masih banyak sekali cabang-cabangnya di luar ilmu yang membuat kita jatuh hati, mungkin merek HP terbaru, mungkin laptop terbaru, mungkin mahasiswa baru yang cakep, mungkin itu belum ilmu berarti. Bukan ilmunya. Padahal katanya Syekh Al-Sanusi, di Ta'lim Muta'alim itu banyak sekali syair-syair. Itu saya ambil satu syair. Hiyat dunya aqallu minal qalil. Kalau para kiai di pesantren bisa pakai lagunya. Saya enggak bisa. Daripada kamu enggak jadi ngantuk, mending saya enggak nyanyi. Ya, hiyad dunya aqallu minal qalil wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma fahum mutahayyaruna bila dalil. Dunia itu hiyad dunya aqallu minal qalil. Aqallu minal qalil itu lebih kecil dari yang paling kecil. Dunia itu sangat kecil, sangat sepele maunya itu. Wa asyikuha adzallu minadz dzalil. Dan orang yang jatuh cinta sama dunia itu sangat tidak mulia, sangat hina. Tasummu bisikhriha qauman wa ta'ma. Kaum yang tersihir oleh dunia akan buta dan tuli. Fahum mutakhayyaruna bila dalil. Kalau sudah buta dan tuli, maka akan kebingungan, nyari petunjuk tidak ketemu-ketemu. Kenapa? Karena jatuh cinta pada dunia. Kalau hari ini di Indonesia kita banyak masalah yang susah sekali ketemu jawabannya, jangan-jangan orientasi kita memang hanya dunia. Jadi kita nyari solusi yang berorientasi materi, berorientasi dunia, itu menggelapkan hati. Tasumu wa'ama, bikin hati kita buta, bikin hati kita tuli. Akhirnya apa? Kita tidak bisa membaca isyarat dari Allah, tidak bisa membaca ayat yang dimana-mana ditunjukkan oleh Allah. Yang terjadi kita hanya bingung, debat, diskusi, saling tanding bikin berita bohong, dan semuanya terus bingung. Akhirnya hari ini kita yang benar yang mana, yang salah yang mana nggak jelas. Begitu ada berita bohong, ada yang bilang, oh itu dari kubu sebelah. Oh enggak, ini dari kubu sini sendiri biar dianggap korban. Oh enggak, bingung kan kita terusan. Kenapa kok kita nyampe pada titik-titik kebingungan tadi? Karena mungkin orientasi kita dunia, bukan akhirat. Jadi enggak.
Orang yang ketipu dunia berarti dia tidak merasakan ladzatul ilmi. Maka kalau kita ingin keluar dari labirin dunia yang menipu, yang menyihir itu, satu-satunya jalan adalah ilmu. Maka tidak usah sibuk gegeran ngeladeni kubu sebelah yang kamu tidak suka, entah sebelah yang mana. Kuatkan saja dirimu dengan jalan apa? Ilmu. Orang kuat itu bukan orang yang selalu bisa mengalahkan yang lain, tapi dia diserang seperti apapun dia tidak kalah. Itu orang kuat. Jadi mungkin kamu difitnah, mungkin kamu dilecehkan, mungkin kamu dijatuhkan, tapi kamu tidak sakit hati, kamu tidak jatuh, kamu tidak runtuh gara-gara itu, berarti kamu kuat. Untuk bisa sampai ke sana kamu butuh wasilah yang luar biasa tadi, namanya ilmu. Jadi itu pesannya Al-Zarnuji. Kejarlah nikmatnya ilmu sampai kamu nemu, sampai dunia jadi kurang menarik. Yang menarik ketika kamu punya buku baru, dapat wawasan baru. Berarti kamu mulai ketemu dengan nikmatnya ilmu. Itu kamu sendiri yang harus latihan. Terus setelah itu Al-Zarnuji ngomong tentang ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang haram. Yang haram jelas ilmu yang hasilnya mafsadat, hasilnya ngerusak. Ya nanti di contohnya ada ilmu nujum, ada ilmu macam-macam. Tapi kalau pakai bahasa yang umum, hasilnya hanya kerusakan, baik dirimu sendiri maupun orang lain. Hasilnya hanya menjauhkanmu dari Allah. Mending tidak usah kamu ambil. Ini loh mas, ada ilmu baru, caranya membobol website yang diblokir oleh Kominfo. Itu alamat itu sudah. Yo, mesti alamat website itu yang yo penting sebenarnya itu lo ilmu lo pak itu. Iya, tapi paling nggak kamu pakai itu mesti. Nggak lah, mending nggak tahulah kalau itu. Itu berarti apa? Jenis ilmu yang nggak usah kamu pelajari, itu haram. Jadi meskipun itu ya sejenis pengetahuan. Loh tapi ini kan penting pak. Kalau kayak kita ada ilmu copet, kalau kita polisi kan bisa untuk ngatasi copet. Iya, tapi kamu bukan polisi. Jadi lebih banyak mafsadatnya. Jangan-jangan nanti kamu jajal terus, wah iya ternyata bagus. Ya padha wae. Jadi itu ilmu haram. Ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu yang sebagian menguasai sudah, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya jadi ahli fikih, tidak harus semuanya jadi ahli debat, ahli hukum, tidak harus semuanya. Yang penting ada yang sudah itu ya sudah. Dan kamu juga tidak usah gaya, kalau bukan bidangmu ya tidak usah capek-capek di situ. Sudah ada yang mewakili. Meskipun fardu kifayah itu kan kamu ikut ke situ juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada orang lain ya sudah. Kayak ngurus jenazah itu loh kan, sudah ada yang ngurus ya sudah, nggak usah tawuran rebutan ngurus jenazah. Ya, jadi sudah cukup ada yang mewakili ya sudah. Nah, yang wajib ini kalau bahasanya Al-Zarnuji ilmul hal, ini wajib. Siapapun dia harus minimal punya ilmu ini, standar ilmu ini. Ilmu hal itu isinya dua, ilmu agama bahasa kasarnya dan ilmu dunia. Ilmu dunia itu di taklim namanya ma'isyah, ilmu untuk hidup. Ilmu agama yang wajib apa? Usuluddin ngomong tentang keimanan, dan fikih ngomong tentang keislamannya, ibadah dan muamalah dasar. Ya kan, harus ngerti caranya sholat, harus ngerti siapa yang harus diimani, sifat-sifatnya berapa, harus ngerti nabinya siapa saja, malaikatnya siapa, itu wajib. Jadi minimal itu. Nanti sebagian yang fardu kifayah boleh ada yang ahli ilmu kalam, boleh yang ada yang jadi mujtahid, ada yang ahli filsafat, monggo. Tapi setiap orang minimal harus ngerti ilmu usuluddin, dasar-dasarnya agama, dan fikih, bagian ibadah dan muamalah dasar. Ngerti caranya zakat,
caranya sholat, manasiknya haji, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu wajib. Tidak boleh alasan. Nyari ilmunya loh ya. Kalau menguasainya yaitu Allah tetap. Pak, saya sudah belajar mati-matian tentang zakat itu, Pak. Tidak paham-paham. Ya tidak apa-apa, yang sudah belajar. Kewajibanmu cuma belajar. Paham, tidak paham, itu kuasanya Allah. Asumsinya ilmu-ilmu dalam Islam beda sama ilmu-ilmu di Barat. Kalau dalam Islam, ilmu itu anugerah. Bukan sesuatu yang kita kejar terus kita peroleh. Kita kejar terus Allah berkehendak ngasih. Itu kalau di Islam. Jadi dasar-dasar agama harus ngerti. Makanya anak-anak SD, MI mungkin sejak TK itu dibiasakan di sini. Enggak. Dan nggak harus debat. Kalau ini debat misalnya, Pak, ini adik saya yang kecil ini enaknya saya kasih madhab Syafi'i apa madhab Hanafi apa? Iya, itu nggak usah lah. Itu belum levelnya ngomong itu. Ajarin aja sholat whatever yang kamu yakini. Nggak usah diajak diskusi dulu. Nanti diskusinya kalau sudah mahasiswa kamu baru ini ya. Pak, saya mau ngajari adik saya kunut. Dalilnya apa kunut itu, Pak? Menurut imam ya enggak usah lah. Kalau mau diajari, menurutmu kunut itu baik, benar, ajarkan. Itu kemampuan-kemampuan dasar beragama, itu wajib. Yang kedua, ilmu dunia itu ya sesuai ma'isyahmu. Kalau kamu jadi petani, ya kamu wajib ngerti tentang pertanian. Kalau kamu jadi pedagang, wajib ngerti tentang perdagangan. Ngerti mana riba, mana bukan riba. Itu memang bidangmu. Kalau kamu guru, dosen, ya ngerti tentang ilmu pendidikan. Jadi ini namanya ma'isyah. Dua hal ini, ilmu yang wajib ini dalam istilahnya Ar-Zarnuji adalah namanya ilmul hal. Inilah ilmu yang paling afdol. Hal itu kan kondisi sekarang. Kalau bahasa filsafat mungkin inilah ilmu yang sifatnya eksistensial. Sesuai eksistensimu, keberadaanmu sebagai manusia yang muslim. Ya kamu wajib punya ilmunya. Ilmu sebagai manusia dan ilmu sebagai seorang muslim. Itulah namanya hidup yang bertanggung jawab. Hari ini banyak orang tidak tanggung jawab. Bahkan dia lebih tanggung jawab ke wilayahnya orang lain. Yang tani ribut urusan pendidikan, yang dosen ribut urusan ekonomi, yang ekonom sibuk dengan hukum, yang hukum sibuk urusan politik, yang politik sibuk urusan pencitraan media. Ya kan, bingung, tidak ada yang di bidangnya masing-masing. Semua ke bidangnya yang lain. Tidak ilmul hal. Maka afdhalul ilmi ilmul hal, wa afdhalul amal hifdzul hal. Hifdzul hal itu ya mengimplementasikan ilmu hal tadi. Jadi ini wajib, tidak bisa ditawar. Di luar itu, apa tidak boleh, Pak? Saya petani ngerti ilmu perdagangan. Boleh, tapi sifatnya tidak wajib. Apa tidak boleh, Pak? Saya ekonom tapi ngerti politik. Boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib sesuai bidangnya dan beramal di bidangnya. Yang bukan kiai ya jangan ceramah, nanti umatnya bingung. Kan begitu logikanya. Yang pedagang ya jangan jadi petani, nanti rusak tanamannya. Yang politikus ya jangan dagang, nanti yang dijual negaranya. Ya kan begitu. Hari ini kan harus jelas bidangnya dan wilayahnya. Jadi yang pertama itu ilmul hal. Terus apa sih ilmu itu? Ini saya agak terlalu banyak ngutipnya. Saya baca sebagian aja. Yang paling awal, wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkur liman qomat hiya bihi kama huwa. Untuk kalimatnya domir semua itu. Harus kamu cermati kembalinya. Ilmu itu sifat.
Yatajalla bihal madkur, yang menjadi terang, menjadi jelas apa yang disebut. Liman qomat hiya bihi, bagi orang yang, bahasa letternya mendirikannya, bagi orang yang memahaminya, kama huwa, sebagaimana adanya ilmu. Huwa yang terakhir kembalinya ke ilmu, kalau hiya itu kembalinya ke sifat. Jadi ilmu itu yang pertama dia sifat, berarti sifat itu dia nempel pada manusianya. Jadi sebelum dia nempel belum bisa disebut ilmu. Dan nempel itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi yatajalla, jelas. Kalau masih ragu-ragu belum. Jadi ilmu itu misalnya, saya lihat ini di talam ini ada 2 gelas, 1 coklat, 1 putih. Ini kalau saya sudah yatajalla bahwa ini minuman, aku ngerti 100% ini minuman, bisa diminum, namanya teh, rasanya manis, maka saya sudah punya ilmu tentang ini. Kalau kamu masih ragu itu apa ya di situ, itu teh apa oli ya, itu belum ilmu. Gitu. Karena saya yakin bahwa ini teh, akhirnya kan mantap dia jadi ilmu. Diminum juga tidak apa-apa, wong saya tahu ini teh. Karena sudah jadi ilmu, minum dulu. Bismillah. Oke. Ya nanti ada istilah lain, wal al-fiqhu. Beliau mazhabnya Hanafi. Nanti di beberapa tempat mengutip Imam Abu Hanifah. Yang Imam Abu Hanifah kan di antara imam 4 yang lebih cenderung pakai rasio, pakai kias, pakai ijtihad. Imam Abu Hanifah ini punya al-fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu isinya nggak cuma fikih. Semua pengetahuan agama, ilmu kalam, fikih itu masuk di fiqhul akbar. Makanya di Quran itu kalau ada ayat yang sebagian di antara umat, di antara manusia harus ada yang ya tafaqquhu fiddin. Nah, tafaqquh fiddin di sini bukan berarti hanya ilmu fikih, tapi sebagian harus jadi ahli agama, harus jadi ulama. Jangan semuanya awam, jangan semuanya rakyat, tapi juga jangan semuanya ngaku jadi ulama. Itu lebih bahaya lagi. Jadi ya kayak sebagian harus ada yang jadi dokter, tapi jangan semua ngaku dokter, nanti gawat.